Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami di Time Travel. Rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, Sobat Time Travel, Alif, lelaki tak pernah bercerita. Iya, gila, nggak mungkin. Padahal kita cerita, padahal ya, lagi cerita-cerita. Nah, kita akan mengangkat satu tempat yang nggak tahu juga ya, mungkin ininya juga tipis, dunianya tipis, antar dunianya juga tipis, jadi memunculkan berbagai hal yang sekarang lagi viral di bulan-bulan inilah gitu ya. Nah, ini kan kejadian yang viral karena dalam sebulan itu ada 2 penghilangan nyawa, di satu jembatan yang populer di masa sekarang, viral lah gitu, Jembatan Cangar Lift, yang menghubungkan Kota Batu dengan Kabupaten Mojokerto ya kalau nggak salah gitu ya, itu dia ada di bawah Gunung Arjuno. Ada kaitannya juga lagi ya, tetep aja ya, ada Arjunonya nih loh, ada kaitan-kaitan dengan masa lalu juga. Nah, kan banyak cerita-cerita yang berdiri di belakangnya kenapa dia akhirnya kelihatannya jadi kayak mistis ya, mistis, misteri gitu. Nah, ada yang bilang bahwa di situ ada kerajaan, ada entitas tertingginya katanya ada naga lah di situ, menurut salah satu praktisi spiritual lah gitu. Nah, aku jadi penasaran nih sebenarnya yang kita lihat ini memang salah satu misteri dari aura mistis yang ada di kawasan tersebut atau ini murni karena murni karena alasan kesehatan mental yang, eee, apa ya, mengambil manfaat dari isolasi alam yang ya jauh dari keramaian lah gitu. Nah, menurut pandangan spirit Alif, apa sih yang sebenarnya terjadi di jembatan Cangar yang viral tersebut? Oke, Silakan. bismillahirrahmanirrahim. Apa namanya, Mas? Cangar Cangar, Cangak, jembatan Cangar, jembatan kembar pakai Cangar, cangak. Cangar, Oh, Cangar pakai R. Oke, Cangar, Cangar. iya. Saya nggak tahu namanya, Mmm, tapi saya pernah nonton videonya oke, di mana ada orang mau melakukan sesuatu iya, yang negatif ya. iya, Kemudian terjadilah itu, terus mhm, banyak orang datang nabur bunga, iya, bela iya, sungkawa lah. betul, betul, yang itu betul, Dalam seminggu kemudian kalau nggak salah, terus ada orang lagi, kejadian lagi ya iya, kan, betul, kejadian lagi sama seperti itu dan akhirnya sampai disegel polisi kalau nggak salah. iya, Eee, saya ngelihat di situ kalau kawasan bawahnya tuh kan sungai ya, Mas, iya, ada sungai kecil, nggak tahu lah itu apa, sungai apa, dan tinggi kan, di tinggi Jakarta banget, tuh tinggi banget, mungkin iya, berapa puluh meter kali ya. iya, Eee, apa namanya, sisi kanan kirinya tuh masih banyak pepohonan. betul, Saya ngelihat di situ sebenarnya kawasan-kawasan kayak gitu tuh udah jadi hal yang biasa, di mana tempat-tempat yang jarang didatangi sama orang di mmm, kawasan mungkin itu hutan kecil kali ya. kaki bukitnya Arjuno, Oh, apalagi ada Gunung Arjuno di sekitar iya, situ, Ulirang, udah jadi hal yang lazim, di mana kawasan di situ banyak penghuni ininya lah ya, iya, astralnya gitu kan, oke, goibnya. Cuman memang waktu saya ngelihat ke arah situ, di situ ada beberapa kita kan sekarang ngomongnya agak inilah ya, agak horor-hororan lah. taruh dikit ya, Karena waktu saya ngelihat ke arah situ, ada yang suka manggil-manggil, oh, beberapa sosok-sosok yang suka manggil, kadang-kadang menyerupai orang, kadang menyerupai, ya orang ya. Terus kadang juga seperti sebuah isyarat. Kadang kalau misalnya ada orang lewat melintas ke situ, dengan pikiran kosong, atau misal dia punya suatu dendam atau, eee penyakit ngerti, mental kali ya, mmm, akhirnya bisa ditunggangi sama mereka-mereka itu, mhm, gitu. Terus sebetulnya di situ kan ada di sekitar situ tuh ada gerbang, Mas. Saya ngeliat oke, kayak ada sebuah gerbang, gerbang oh, kayu oke, sederhana. Tapi kalau misalnya ada orang masuk ke situ, mungkin akhirnya bisa masuk ke wilayah, menuju ke wilayah tertentu dari gunung, oke, atau dari bukit. Karena di sekitar situ ada kawasan yang ada beberapa kawasan, kayak perkampungan, tapi di sisi sebelah sananya tuh ada kawasan yang lebih besar, entah itu sebuah kota atau sebuah
pusat aktivitas masyarakat Sebelah. sebelah atau bagaimana, karena wilayahnya lumayan besar dengan beragam penghuninya, dan di situ ada energi yang mencorong, seakan-akan energi ini dari sosok ini Mhm. kayak ngepalai sosok-sosok yang lain yang di sekitarnya. Oh, Jadi kayak entitas tertingginya kayak situ ya? bosnya lah ya, Bosnya, iya atau iya mungkin pemimpin sekitar iya. situ yang mengepalai pemimpin-pemimpin kecil di sekelilingnya. Sering. Itu bentuknya apa, Li? Kayak orang tapi gede. Kayak orang tapi Karena gede? saya Oke. ngeliat di situ banyak orang-orang yang berbadan besar, tapi ada bulunya, tuh. Oke. Sebenarnya banyak juga jenis-jenis yang lain, kayak mungkin orang bilangnya itu siluman. Mmm, Kenapa? Karena di situ juga terlihat banyak hewan-hewan setengah-setengah gitu. oke Nah, oke. yang terbang-terbang juga ada, yang kayak kain-kainan gitu. Mmm, Pokoknya yang mulai dari sosok-sosok yang standar-standar, iya. yang biasa orang lihat, sampai yang kayak cuman tengkorak, terus kepala tengkorak, tapi bawahnya Oh, beda, itu ada. Terus yang kayak kepalanya hewan, tapi badannya hewan yang lain ada, mhm, macam-macam. iya iya. Yang orang bilang itu di situ ada naga, sebetulnya bukan naga kalau yang terlihat. Karena sejauh yang saya pahami bahwa manifestasi naga itu kan dari alam itu sendiri. Oh, aliran sungainya. Mungkin bukan sesederhana yang orang Oke oke katakan, oke. karena itu udah energi alam, Iya iya iya. sedangkan ini masih entitas, Mmm, gitu. mhm. Nah itu ada yang menyerupai, bisa lebih kayak ke ular besar gitu, Iya iya, ular besar, iya deh. ada kayak gitu. Nah, sebetulnya kalau misalnya ditanya apakah karena tempatnya angker, akhirnya orang melakukan keputusan itu, Iya atau karena memang orangnya aja punya mental health iya, gitu kan, betul, mhm. istilahnya mental health. Terus memanfaatkan situasi yang tidak jauh dari keramaian lah gitu. Sebenarnya tadi, bahwa ketika ada orang yang punya penyakit ya, Mmm, mhm. mental atau pikirannya atau dendam segala macam, kesedihan yang mendalam, ketika lewat situ, bisa dia akhirnya terbuai sama yang masuk ke situ, yang Oh, masuk ke dalam pikiran atau hatinya dia. oke oke. Biasanya orang kalau lagi down, lagi ngedrop, itu gampang banget untuk disusupi sama hal-hal yang negatif. Mmm, mhm. Karena mereka-mereka ini dengan level-level tertentu, sosok-sosok itu mereka bisa Mas, ke pikiran orang, masuk ke hati orang, Oke oke oke. gitu. Jadi, seperti kayak, ini kata hatinya untuk Betul loncat, betul, heeh. ternyata bukan. Dia cuma lagi ditunggangi, Ah, atau dituntun oh, untuk melakukan hal-hal yang tidak semestinya, semestinya. gitu kan. Oke oke oke. Akhirnya efeknya apa? Efeknya adalah kalau yang sejauh yang terlihat, kan gini, di mana kehidupan itu terputus tidak pada tempat dan waktunya, maka ada konsekuensi yang ditanggung oleh si Pelaku, pelakunya, si orangnya. iya iya. Nah, akhirnya kan, kalau kalau saya ingat sebuah filosofi dan keilmuan dalam, di Nusantara kuno, khususnya di Jawa kuno, ada istilahnya, eee, sedulur papat, Yes. gitu. Terus ada yang pernah kita ceritain, Cupu Manik Astagina. Iya iya iya. Semuanya ini kan mestinya kembali kepadanya, Mhm mhm mhm. dengan jalan yang semestinya, Iya iya. ya kan. Semua pulang, gitu. Tapi kalau misalnya kehidupan terputus tidak pada tempat dan waktunya, karena situasi yang dipaksakan, Iya. seperti ada yang nyangkut, Mas. Jadi, Oh, oke oke. kayak ada hambatan lah. Stuck di situ gitu Iya, kayak kayak gitu. bahasanya gitu. Akhirnya banyak orang, mau orang yang bisa ngelihat, Heeh, atau yang nggak bisa ngelihat tapi sefrekuensi pas lewat situ, itu suka ngelihat hal-hal yang orang bilang, ya istilahnya gentayangan lah, gentayangan. gitu. Oke oke. Sebetulnya bukan berarti dianya tidak pulang, kan kalau udah meninggal, ya kan, ya semua kembali Kembali kepadanya. Tapi kepadanya. kan ada yang unsur-unsur ini yang Iya mestinya iya, juga pulang, pulang, iya, gitu. Makanya dalam ajaran apapun itu diajarin tuh caranya, ada doanya, ada tata cara dan sebagainya. betul. Gimana orang dalam kehidupannya tuh selama dia baik, ya insya Allah menemukan jalannya. Semua pulang, Mmm, semua unsurnya. mmm, Nggak cuman nggak sejatinya cuman gitu. ruhnya doang, Iya tapi semuanya, kayak tanahnya, iya, akhirnya api segala macam iya, gitu-gitu ya, gitu. mhm Tapi mhm. kalau ada orang yang begitu, yang melakukan hal-hal yang tidak semestinya,
Iya, dia kayak tertahan lah di Mmm. tempat-tempat yang di situ, yang di antara itu. Mmm. Ibarat kata mau pulang udah nggak bisa, mau lanjut Lanjut juga perjalanan juga nggak bisa juga, tertahan iya iya, gitu, betul. begitu. Iya. Maka makanya kalau misalnya lagi ngelihat ke arah situ, dan tempat-tempat lain yang suka ada kejadian kayak gitu, banyak yang pada minta tolong. Minta tolongnya tuh buat bahasa orang tuh disempurnakan lah gitu. Oh, oke 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 Tuh, oke oke. Sebenarnya banyak kesesuaian nih dengan apa yang aku temukan, dari yang Alif tadi cerita gitu. Di situ juga ada kayak pantangan, Liv, banyak pantangan ya. Kayak misalnya, eee, jangan lewat pas lagi maghrib atau sudah malam, ya kan gitu. Nah, ini sejalan nggak sih sama yang kayak kemarin Alif cerita di Alas Roban Alas ya? Sorban. Kok begitu malam, apakah situasinya juga bakal berubah atau, eee, begitu aja gitu? Sebenarnya gini Mas, maka ada istilah dalam dalam filosofi Jawa kuno itu sandekala itu. Sandekolo ya? Kita kan tadi break Betul dulu kan, betul. itu peralihan. Iya, pernah. Kenapa? Karena ada sebuah peralihan aktivitas, di mana kalau siang itu aktivitas manusia terang, Mhm, sedangkan gelap tuh aktivitasnya dunia yang yang lain. lain. Bukan berarti manusia nggak boleh Oke. beraktivitas, tapi, apa namanya, siklus kehidupannya begitu. Mmm, Mereka lebih aktifnya di malam hari. iya, dominannya di sana, iya. Karena apa, itu ceritanya panjang. Mmm, Ada sebuah cerita ya kenapa ada mungkin ada pembelajaran lah di dalamnya gitu. mhm, Tapi intinya bukan berarti nggak boleh melintas, oke tapi dengan tata cara yang baik aja. oke. Dengan berdoa, dengan apa namanya, ya mungkin kalau keyakinan kepercayaan lokal, klakson 3 kali lah atau Yes, lempar duit lah atau iya, apa, macam-macam. itu terserah orang. Tapi kalau yang saya pahami sejauh ini adalah ke mana pun kita melangkah, keluar dari rumah atau ke mana pun ya, ya selalu doa, Betul, doanya bener-bener doa yang mohon keselamatan. mohon keselamatan, jiwa raga segalanya Iya gitu, iya iya, gitu. oke, Jadi terhindar dari hal-hal yang tidak baik gitu kan. mhm. Nah, karena tadi Alif udah cerita ya, ada satu gerbang gitu ya, yang membuka ke satu kota, nah ada juga nih orang yang cerita bahwa di situ katanya ada kerajaan, persis di bawah jembatannya ada kayak dibilangnya pasar gaib, apa, kadang ada dengar-dengar bisikan-bisikan, atau kadang ada yang minta tolong, ada suara rintihan gitu. Nah, eee, apa berkesesuaian nggak sih dengan yang, tadi orang-orang cerita sama Alif, itu sebenarnya apa Alif? Apa, kota itu apa sih? Sebetulnya kalau dibilang kota juga kawasan, Mas. Oke Dibilang, klasifikasi kota juga bisa berbeda ya, oke oke. sebuah kawasan. Karena banyak kawasan kecil-kecil, Mmm, tapi juga ada kawasan besar di area menuju perbukitan sana, mhm, dan itu ada energi cukup besar di situ, mungkin pemimpin wilayah situ, oke oke. tapi juga di bawah-bawahnya tuh ada kayak workshop kecil-kecilnya tuh, yang Oh, kepala-kepala kecilnya lah. oke Nah, oke. dia ini ada koneksi ke yang kecil-kecilnya, seakan-akan yang kecil ini juga mengkiblatnya ke sana, apa, Menginduk ya? menginduknya ke sana Oke oke, gitu. paham. Mungkin dari pengalaman orang juga begitu kali ya, Mhm. gitu. Nah nih ada lagi satu fakta lah, faktanya ini kebanyakan korbannya ini bukan warga lokal. Nah, menurut Alif, ada terhubung nggak dengan cerita-cerita di masa lalu di daerah situ? Bisa jadi, Bisa jadi oke. karena kan, eee, sering ada kaitan-kaitan antara masa lalu sama masa Iya, kininya, betul. gitu. Bisa begitu Bisa ya, begitu, bisa oke. begitu. Tapi intinya lebih gini, kalau lewat ini terakhir ya, kalau lewat ke tempat-tempat yang sering ada kejadian-kejadian tidak baik, ya selalu berdoa, Betul. tapi doanya dikuatin. Apalagi Mmm, kalau orang udah tahu nih, wah kalau lewat sini begini, iya iya kuatin aja doanya sebelum lewat situ, iya iya. insya Allah aman kok, Oke gitu. oke. Oke, eee, paling tidak itu yang Alif bisa ceritakan ya, kadang ada tidak sesuai, ada yang sesuai tadi, dari yang Alif ceritakan malah lebih banyak kesesuaian. Nah, sobat time travel boleh pilih tuh, apakah memang ini karena aura mistisnya dari kawasan tersebut, mana yang sudah pernah ditunjukkan ke sobat time travel atau memang dia memang kawasan yang sakral, atau penuh dengan misteri, atau ya cuman jadi kayak tempat buat healing tapi ternyata, mmm, apa, ada resiko bahaya yang juga besar di situ. Nah,
Silakan sobat time travel bisa pilih, sebenarnya kalian udah mengalami pengalaman apa yang ada di Jembatan Cangar yang ada di Jawa Timur ya, Batu Malang. Oke sobat time travel, kita sudahi dulu episode kita kali ini. Semoga kalian suka dengan episode kita kali ini. Tetap like, share, komen, dan subscribe untuk selalu terhubung dengan video-video kita yang terbaru. Sampai kita bertemu di penelusuran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.